Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bolehkah panitia kurban mengambil sebagian daging hewan kurban yang telah disembelih untuk dimasak secara bersama-sama dan akan melakukan makan bersama. Apakah perbuatan itu dibolehkan secara syariat atau tidak? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, poin pertama, bahwa pada akhirnya semua hasil daging hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha nantinya akan menjadi bahan konsumsi, baik bagi pemilik kurbannya atau sahibul kurban, maupun disodakohkan kepada fakir miskin, maupun untuk hadiah kepada siapapun yang hendak dihadiahi. Kemudian poin yang kedua, masak-masak dan kemudian makan bareng dari hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban pada prinsipnya tidak ada masalah, asalkan tidak ada indikasi bahwa masak-masak dan makan bersama dari hewan kurban itu bagian dari upah pekerjaan. Maka nanti untuk membedakan antara mana yang boleh memasak-masak dan mana yang tidak, dilihat dari siapa yang diperbolehkan dan dipersilahkan untuk makan hasil hewan kurban yang dimasak bersama oleh panitia. Untuk yang dibolehkan adalah ketika hasil masakan yang dilakukan oleh panitia kurban diperuntukkan bagi siapapun yang hadir di tempat itu, baik yang kerja maupun yang tidak kerja, baik yang masuk panitia maupun yang tidak masuk panitia, semuanya dibolehkan dan dipersilahkan untuk makan hasil masakan hewan kurban tadi. Maka ini termasuk bagian dari perbuatan yang dibolehkan dan tidak merusak nilai ibadah kurban gitu. Pokoknya siapapun yang ada di tempat itu, siapapun yang hadir di tempat itu dan tahu di situ ada masakan, ada makanan, dipersilahkan untuk hadir ikut makan, maka ini perbuatan boleh dan tidak melanggar aturan syariat dan tidak merusak nilai ibadah kurban. Nah, yang kedua, jika yang diperbolehkan makan dan mengkonsumsi hasil masakan oleh panitia tadi hanya yang bekerja saja, hanya panitia kurban saja, maka ini sebenarnya bagian dari indikasi bahwa masak-masak dan makan-makan ini bagian dari upah pekerjaan. Kenapa demikian? Karena yang boleh makan hanya panitia, yang boleh makan hanya yang bekerja saja, yang boleh makan hanya yang ikut repot saja. Selain itu tidak boleh makan-makan, tidak boleh ikut-ikutan. Nah, kalau yang seperti itu berarti makan-makan dan menikmati hidangan masakan hewan kurban tadi berbanding lurus dengan pekerjaan. Lah itulah sebenarnya hakikat dari upah gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa tidak boleh menjadikan sebagian unsur atau seluruhnya unsur daging hewan kurban dijadikan sebagai upah pekerjaan. Hal ini yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika beliau diamanai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kurban beliau. Karena Ali radhiyallahu anhu tidak mampu menyembelihnya dengan sebab tertentu, kemudian beliau memanggil orang ketiga, yaitu tukang jagal atau tukang sembelih. Nah, karena ini pekerjaan, oleh Ali radhiyallahu anhu, si tukang jagal tadi dibayar tidak dengan unsur daging hewan kurban, tidak dengan unsur apapun dari hewan kurban tadi. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh jagal dibayar sendiri oleh Ali dengan uangnya sendiri. Ini untuk menghindari terjadinya pengupahan pekerjaan dengan unsur daging hewan kurban. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, gimana kalau masak-masak dilakukan oleh panitia kurban? Silahkan, asalkan yang makan, yang ikut menikmati, siapapun yang hadir di tempat itu tidak dikhususkan hanya bagi orang yang masuk dalam kepanitiaan. Itu silahkan. Tapi kalau yang boleh menikmati hanya mereka yang masuk dalam kepanitiaan, maka khawatir ini ada indikasi bahwa makan-makan ini bagian dari upah pekerjaan, dan ini bagian dari larangan dan sekaligus bisa merusak nilai ibadah kurban. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.